wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para hadirin hadirat jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Sabilillah yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah pertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat kita sudah masuk di bulan Ashhurul Hurum, selanjutnya masuk bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, dan pun pengajian kita kurang lebih 3 kali pertemuan lagi, ya. Maka langkah baiknya kita langsung berbicara tentang hal yang nanti kita diwajibkan di dalam mengamalkan ibadah tersebut, yaitu hal yang berkaitan dengan puasa. Jadi 3 pertemuan kita fokuskan di dalam babus siam atau babus sum, hal yang berkaitan dengan puasa. Insyaallah pertemuan kali ini kita bahas tentang masalah hukum, ya, dan berkaitan puasa. Pertemuan berikutnya kita bicara tentang sunnah-sunnah puasa, dan terakhir kita hatamkan dengan hal yang membatalkan puasa dan yang berkaitan dengan zakat fitrah. Jadi insyaallah apa yang kita harapkan dalam 3 pertemuan itu, Allah berikan kesempurnaan di dalam yang kita harapkan, ya. Langsung saja diterangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin, radhiyallahu ta'ala anhu. Kitabus shaumi, ini kitab di dalam berbicara tentang masalah shaum. As-shaum dan as-siyam itu berbeda. Kalau shaum itu hal yang berkaitan secara umum, apapun yang kita tahan namanya shaum. Ya, kita enggak sarapan karena enggak ada uang jajannya. Kita enggak makan siang karena lagi enggak ada uang, itu shaum namanya. Kita enggak jalan, kita tahan, badan kita enggak jalan, itu namanya shaum. Kita enggak ngomong sama bini, sama suami, itu namanya shaum. Maka disebutlah ta'rifus shaum lughatan mutlaqul imsak, menahan secara umum apapun. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam, dari pengertian inilah diambil perkataan Sayyidatuna Maryam yang Allah firmankan di dalam ayat inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku nazar kepada Allah saum. Nah, maka diberikan gambaran falan. Nah, fa litaswir litaswir, betul, menggambarkan apa itu artinya saum. Falan ukallimal yawma insiya, aku tidak akan ajak bicara manusia sepanjang hari ini. Itu maka disebut pakai saum. Ya, sebutannya saum. Inni nadartu lirrahmani sauma, bukan siyama, tapi sauma. Adapun secara agama spesifik lagi, pengertian puasa yang diinginkan siam, bukan saum. Makanya ayat yang menyatakan surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus, bukan sauma, tapi siam. Kalau tadi Sayyidatuna Maryam saum, inni nadartu lirrahmani sauma. Syar'an al-imsak an jami'il mufattirat, menahan dari segala apapun yang membatalkan. Kalau sebutannya hal berkaitan dengan zahir, mufattirat, makan, minum, hubungan dengan istri
pertengahan Ramadan, siang Ramadan, ya, atau sesuatu yang masuk ke dalam rongga. Tuh, ini semuanya mufattirat. Ada lagi yang berkaitan dengan pahala. Gibahin orang, bohong, sumpah palsu, itu namanya muhbitat. Kalau ini namanya mufattirat, yang membatalkan pahala puasanya namanya muhbitat. Sehingga Nabi menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dia dapatkan dari puasanya melainkan lapar dan itu namanya muhbitat, dia namanya ngerontokin ibadah, ya. Nah, dari kapan kita harus tahan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, bukan ngedenger azan, tapi dari terbitnya subuh, bukan denger azan subuh. Karena yang kita anggap masuknya waktu itu bukan azan. Menentukan masuknya waktu sholat itu bukan dengan azan. Azan ini hanya pemberitahuan saja. Tapi yang masuk ke waktu itu ketika kita lihat waktu tersebut dalam masalah ilmu falak, ya, atau waktu yang sudah dikeluarkan dalam ilmu falak tersebut, takhrij awqatis shalah, itu yang dijadikan ibrahnya, itu yang dianggap. Jadi kalau subuhnya jam berapa? Sekarang jam 4 lewat berapa kemarin tadi? 42, 44, 42. Nah, udah itu. Itu yang jadi sandaran. Mau kita dengar subuh kah azannya atau tidak, itu jadi patokan. Ya. Nah, min tulu'il fajar, dari terbitnya fajar ila ghurubis syamsi, sampai terbenam matahari. Juga terbenam matahari ketika masuk ke waktu maghrib. Jadi ini semua berkaitan lagi dengan masalah azan juga nanti, ya. Masuk ke waktu sholat dan sebagainya berkaitan dengan azan itu. Jadi kalau misal maghrib waktu jam 6 lewat 1/4, sedangkan jam 6 lewat 10 udah kita dengar azan. Nah, gimana itu? Ya, bukan azan yang nentuin, tapi masuknya waktu sholat. Kalau kita makan, kita buka, sedangkan waktu belum masuk, maka wajiblah kita qadha setelah bulan Ramadan. Nggak dihitung tuh puasa kita, alias batal. Nggak dihitung. Makanya di dalam kitab Risal Jami'ah Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi katakan tahari bil iftar. Perhatiin betul, jangan asal-asalan dengar ini kita langsung lihat nih muadzin thiqah apa enggak. Karena kan udah sekarang susah cari muadzin yang thiqah, muadzin yang ya dia benar-benar nyandarkan dengan ilmu yang dimiliki, susah. Yang sekarang main andel-andelan, ya udah masuk waktu belum, ngelongok dulu, dengerin dulu tuh masjid musola terdekat. Maka di sini lebih utamanya kita andelin waktu yang sudah dikeluarkan. Tuh patokan kita, ya. Ini kalau ada pertanyaan langsung nanya nih ya. Iya, soalnya kita langsung 3 pertemuan nih kita kejar. Jamnya ngaji gimana? Apa? Jam kita
Iya, itu juga termasuk. Kalau ngaco salah kita juga. Ya. Ngaco masih jalanin terus. Maka pada sandarnya umum, waktunya kita lihat itu. Kalau memang itu yang sudah kita jadikan patokan, udah kita hukumin. Kalau ngaco juga, ya bagus kalau ngaret. Ya, kalau ngaret bagus. Nah kalau dahuluin, ya kan? Padahal masih 5:30, jam kita 6:30. Atau kurang 10 menit, 15 menit. Nah, wajib kita godok nanti. Tapi kebanyakan guru pasti nunggu aja. Nah, itu dia makanya dijelasin sekarang. Ya. Jangan kita ngandelin kalau azannya emang dia thiqah tadi tuh, emang dia paham. Dia selalu berpatokan dengan waktu tersebut, nggak ngandel kanan kiri. Itu. Sekarang kita perhatiin aja. Sekarang kebanyakan muadzin sendiri, banyakan awam. TV kebanyakan sekarang. TV apa lagi? TV-nya daerah timur-timur lagi. Jadi waktunya itu lihat tuh deh, sandaran kita ke waktu yang dikeluarin dari Depak tuh biasa keluarin tuh ya. Sebelum Ramadan dikeluar sebar-sebarin. Nah itu deh. Takrij awqatis shalah, andelin itu. Karena kita ini hidup kita seperti di lembah, bener kan? Hidup kita sama kayak di Timur Tengah di lembah. Kita nggak bisa ngelihat matahari terbit dengan matahari, nggak bisa. Gunung di sana gunung-gunung, di sini gedung-gedung, ya kan? Gedung-gedung cakrawala tinggi-tinggi, nggak bisa. Nah itu selanjutnya biniyatin maksusah, dengan niat yang tertentu. Niat tertentu harus pakai niat. Tapi yang baik terus bagaimana Ustaz? Apanya itu? Nah, itu kita kalau membuka nungguin adzan. Yang baiknya gimana? Lihat waktu sholatnya. Oh itu Lembaran itu apa? Nah itu jam 6:13 udah patokan. Lihat jadwal kita, jamnya juga harus membotit, artinya terpatok udah itu. Ya, jam 6:13 udah pakai itu. Jam 6:15 gitu. Subuh juga begitu, jam 4:05 itu ambilannya. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan buat kalian, atas kalian syiyam. Nah ini yang diartikan adalah makna secara agama, yaitu menahan dari segala yang membatalkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nasoro wajib puasa, Yahudi wajib puasa. Tuh, mereka wajib puasa. Sampai mungkin saat ini dalam syariat mereka itu masih tetap diwajibkan puasa. Tuh. Ya. Baik dia Yahudi, baik Nasara, apapun agama samawiyah yang Allah turunkan kitab, Taurat, Zabur, Injil, itu semuanya diwajibkan untuk berpuasa. Apa tujuan berpuasa? La'allakum. Artinya Imam Suyuti mentafsirkan ayat la'alla ini bukan litaraji, tapi litawakku walitahqiq. Artinya pasti, bukan semoga. Ya, wahai orang yang beriman, diwajibkan buat kalian puasa sebagaimana umat-umat terdahulu. La'allakum, pasti kalian tattaqun, menjadi insan yang bertak. Bukan semoga, tidak. Jadi di antara perantara seorang mendapatkan derajat takwa adalah dia berpuasa. Waktu fardhihi furida fi sanati tsaniyah minal hijrah fi syahri Sya'ban. Waktu diwajibkan berpuasa yaitu pada tahun kedua dari kehijrahan atau kepergian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
di bulan Sya'ban. Itu dia. Maka di sini bisa kita paham di dalam masalah ilmu mustalah tafsir, kalau sudah ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu itu pasti turunnya di kota Madinah. Tapi kalau ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas itu turunnya di kota Mekkah. Kenapa? Karena Mekkah ini belum banyaknya pengikut dan pemeluk agama Islam. Jadi kebanyakan mereka kufar, kebanyakan mereka nyembah berhala. Jadi ayat yang turun ya ayyuhan nas itu berkaitan dengan tauhid. Itu doang. Ya berkaitan tuh ya ayyuhan nasu taqullah, gitu aja kan. Jadi takwa, ubudullah, itu aja yang berkaitan dengan tauhid. Maka di sini turun ayat di kota Mekkah. Tapi yang berkaitan dengan syariat, sholat, zakat, puasa, jihad dan sebagainya, itu semuanya dengan memakai ya ayyuhalladzina amanu, turunnya di kota Madinah. Nah, diturunkan di bulan Sya'ban. Ini jadi surah Al-Baqarah turunnya di bulan Sya'ban pada tahun kedua. Nah, sekarang kita hitung. Nabi berdakwah ya, usia 40 tahun di Mekah sebanyak 13 tahun. Berarti beliau usianya di Mekah sampai usia berapa? 53. Kemudian dari 53 itu beliau hijrah ke kota Madinah. Usianya meninggal 60, berarti kurang 10 tahun. Nah, pada tahun pertama di Madinah nggak ada puasa. Tahun pertama beliau hijrah ke kota Madinah nggak ada kewajiban berpuasa. Nah, pada tahun keduanya di bulan Sya'ban, ya, tahun kedua di kota Madinah di bulan disitulah beliau diwajibkan dengan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Berarti tahun kedua sampai tahun ke-10 kurang lebih hanya 9 tahun beliau berpuasa. Tuh. Jadi Nabi puasa Ramadan sebanyak 9 tahun. Kita udah 20 kan? 30, 40. Nah, untuk apa kita puasa bulan Ramadan dan kenapa kita gembira dengan bulan Ramadan? Maka yang terutama dan terpenting karena ada di dalamnya malam Lailatul, tuh yang kita harapin. Dari puasa dan sebagainya, ini ada plusnya nih, bonusnya dari Allah, yaitu pada malam tersebut disebut Lailatul Qadar, hanya ada di bulan, nggak ada di bulan lain. Kalau kita dapatkan Lailatul Qadar itu, maka kita seperti ibadah 1000 bulan yang dinyatakan 83 tahun 6 bulan. Seperti kita ibadah 83 tahun 6 bulan lamanya, paginya kita puasa, malamnya kita bangun malam suntuk dalam ibadah kepada Allah, tuh pahalanya sebegitu. Sedangkan mungkin umur kita nggak sampai 83, tapi Allah muliakan usia kita yang mungkin 40 tahun doang di alam dunia, yang usia 50 tahun doang di alam dunia, kita dapetin 10 kali misalnya. 15 kali 20, ya Pak ya, Bu, begitu gak Bu? Kita dapat Lailatul Qadar 15 kali, 10 kali aja. 10 kali 83 berapa ya? 830 tahun. Nggak ada bedanya kita ibadah seperti umatnya Nabi Allah Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim. Tuh nggak ada bedanya itu. Umatnya Rasulullah Allah berikan kemuliaan itu. Ya.
Nah, gimana bisa kita dapat Lailatul Qadar? Ya dari sekarang ini. Dari bulan Rajab ada perubahan dalam ibadah kita. Biasain puasa, biasain baca Quran, biasain qiyamul lail. Begitu. Kalau sudah membiasakan itu, terbiasalah kita di bulan Syaban, terbiasalah nanti di bulan Ramadan. Dari tanggal malam 1 udah start kita. Udah mulai semua ibadah. 1 sampai tanggal 30, nah kita yakin bakal di situ kita dapat Lailatul. Jangan kita andel-andelin. Malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan yang berada di akhir 10-nya. Jangan juga kita andelin. Nanti di spesifik lagi, khusus lagi. Oh, malam ganjilnya. Akhirnya ibadah malam ganjil doang. Niatnya mau ibadah menganjak, ketiduran juga akhirnya. Malam 21, 23, 25, 27, 29, lebih khususin lagi malam 25 dan 27 dan 29. Lebih khususin lagi malam 27. Nah, jangan begitu. Karena banyak perkataan para ulama yang Lailatul Qadar itu mutanakil, berpindah-pindah. Bahkan mungkin bisa terjadi di awal malam Ramadan. Bisa mungkin malam 1, malam 3, bisa mungkin ganjil, bisa mungkin genap, bisa mungkin di nuzul Quran malam 17. Nah, maka kita tidak yakin. Kenapa? Ini hikmah Allah tutupin malam Lailatul Qadar agar kita senantiasa semangat dan selalu memiliki semangat yang tinggi dalam ibadah. Ditutupin makanya. Nah, ini dia ya. Wa qad sama Rasul sallallahu alaihi wasallam tis'a ramadanatin kulluha nawaqisu ay tis'atan wa 20 yawman illa wahidan fakamilun. Nah, dari 9 Ramadan yang Nabi puasa, 8-nya itu ada harinya cuma 29. Jadi selama 9 Ramadan ya, itu Nabi puasa 29 hari sebanyak 8 tahun. 30 sempurna, 30 hari 1 bulan itu hanya 1 kali dalam puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Nabi malam yang paling mulia bukan malam Ramadan buat Rasulullah, bukan malam Lailatul Qadar. Malam yang paling mulia adalah malam yaitu ketika Nabi berjumpa dengan Allah, yaitu pada malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Disinilah malam yang amat mulia buat bagi dan Nabi, melebihi dari malam apapun yang ada di alam dunia. Syahr Ramadan huwa syahru tasi min asy-syuhur al-arabiyyah wa huwa afdhalu syuhur wa summiya Ramadan ila li'annahu indama wadal Arab asma syuhur wa faqa hadha syahru syiddatul har. Nah, berketepatan katanya. Ketika menamakan nama yang saat ini, ya kan? Ini kan bulan ke-9. Ramadan bulan 9. Berketepatan memang waktu yang sangat panas. Nah, sangat panas itu namanya Ramadan, begitu ya, diartikan dengan Ramadan. Fasamuhu Ramadana minar Ramadan ay syiddatul harri. Artinya Ramadan diambil kalimat Ramadan yaitu sangat panas. Waqila ada lagi menyatakan li annahu yarmidudz dzunub ay yahriquha. Ada juga yang menyatakan artinya Ramadan karena yahrib artinya meleburkan segala dosa. Fadilatus shaum al-ayat wal ahadits katsira fi dzalika. Banyak sekali. Di antaranya qaulu ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Itu di antaranya ayatnya. Was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allaha katsira wadz-dzakirat a'addahu Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu ayat banyak berkaitan dengan keistimewaan puasa. Dalam hadits qudsi Allah menyatakan kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dhifin
Setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 lipat. Illa siyam, melainkan puasa. Nah, kalau puasa berarti melebihi dari 700 itu, maka sampai Allah menyatakan fahuwa li, maka dialah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas dengannya. Apa ini maksudnya? Di sini adalah pahala yang Allah simpan, yang tidak akan diganggu gugat kepada siapapun orangnya. Sebagaimana sempat kita selalu bahas, nanti di hari kiamat ada orang yang namanya muflis, ya, orang yang namanya rugi, ya, dalam keadaan kenapa dia rugi? Karena seluruh amal ibadahnya ludes dan juga keburukan orang ditumplekin ke dalam dia. Siapa? Itu dia yang zolimin orang, yang ngambil barang orang, yang nyela orang, yang mukul orang dan sebagainya dalam keadaan kezoliman. Nanti pahala-pahala dia diambil oleh orang yang dia menggolimi. Yang dizolimi itu nuntut kepada Allah, nggak pakai dolar lagi, nggak pakai real, nggak pakai rupiah. Yang dituntut adalah amal ibadah yang kita lakukan di alam dunia. Sholat kita, zakat kita, semuanya dari kebaikan. Itu dia diambil. Nah, cuma tersisa ini, pahala puasa. Puasa ini yang gak bakal diganggu gugat, yang dengan sebabnya bisa Allah berikan pahala kepada orang tersebut. Itu dia. Maka puasa ibadah yang sangat sulit, yang berkaitan dengan hawa itu. Puasa berkaitan dengan hawa nafsu. Maka ibadah yang amat sulit, maka disitulah Allah berikan, diwajibkan hanya setahun sekali. Ahkamus shaum, hukum dalam berpuasa. As-shaum tahtarihil ahkamul arba'ah. Puasa itu meliputi padanya hukum yang 4. Wajibun, yang pertama wajib. Seperti apa? Saumur Ramadan, puasa bulan Saumul qadha. Nah, ini bagi perempuan atau bapak yang Ramadan tahun lalu dapat belum puasa sempurna, sekarang nih qadha. Jangan sampai nanti masuk bulan suci Ramadan masih ada sisa. Kalau sudah masuk Ramadan masih ada sisa, nanti bulan Syawal kita qadha Ramadan yang tahun lalu ditambah 1 mud, 1,5 liter. Ya, kayak kemarin 2000 berapa itu? 2020 punya utang 3 puasa. Masuk ke 2021 bulan suci Ramadan belum kita bayar. Nah, nanti ketika Syawal kita wajib mengqadha 3 itu, ya, dengan ditambah setiap harinya 1. Jadi puasa lain, bayar liter juga lain tuh beras. Begitu terus. Masuk tahun berikutnya begitu lagi. Kita godok tetap 1, godok tetap 2, godok tetap 3, cuma ditambah 2 mud. Berarti 3 liter. 1 hari 3 liter karena kita baru mengqadha 2 tahun yang lalu. Begitu seterusnya. Jelas ya? Saumun nazar juga, puasa nazar, jadi hukumnya wajib. Kita ada nazar, kalau sembuh, kalau ini, kalau itu saya bakal puasa, hukumnya jadi wajib. Mandub yang berkaitan dengan sunnah, may takarrar bi takarrur sinin, seperti puasa Yom Arafah atau puasa Muharram atau puasa Sit min Syawal. Puasa 6 hari dari bulan nanti pas Ramadan masuk bulan Syawal kita disunahkan 6 hari kita puasa.
Dan puasa itu lebih utama kalau berurutan. Jadi tanggal 1 kita lebaran, tanggal 2 udah puasa lagi. Tanggal 2 udah puasa. 2 terus sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tanggal 8 baru selesai. Tapi kalau kita kan kagak, pikiran kue masih banyak. Sayang, udah habis duluan kita ke puasa. Nah, nanti ditangguhin asal memang kita sih udah bakal bisa. Kalau kita tangguhin, tanggal 8, wah udah masuk kerja. Tanggal 10 udah lain lagi urusannya. Tanggal akhir bulan, waduh tanggung. Nah, jadi gobok itu. Boleh puasa Syawalnya dengan gobok nanti di bulan lain. Bisa, ya. Puasa Syawal juga boleh di gobok di bulan lain. Maka ambil waktunya, nggak harus deh berurutan. Kalau tahu begitu, dipisah-pisah nggak apa-apa. 2 hari sekali, 3 hari sekali. Yang pasti dalam sebulan bisa kita puasa 6 hari. Mayatakarrar bitakarrur syuhur, seperti ayyamul bid, puasa muti nih. Artinya ketika kita dapatkan malam itu dalam keadaan terang benderang, bulan purnama, malam ke-13, malam ke-14, malam ke-5, setiap bulannya itu sunnah. Malam 13, malam 14, malam 15. Nah, ya. Atau ayyamus sud, yang mana di situ bulannya sudah mulai redup, bakal hilang. Malam 28, malam 29, malam 30.